Oke guys, selamat datang kembali di channel Fun Crayovan. Ya, seperti biasanya aku akan menceritakan kasus-kasus misteri lagi ya. Ya, tapi pada episode sebelum-sebelumnya aku menceritakan kasus misteri yang terjadi pada tahun 90-an, dan pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kasus misteri yang terjadi pada era 50-an. Yaitu cerita tentang seorang wanita. Dia ini dinobatkan sebagai salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Saking kejamnya ia ini, dia sampai tercatat di Guinness Book of Records. Ya, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa bantu support saya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena setiap minggunya aku akan mengupload video-video terbaru, ya tentunya untuk bisa kalian saksikan ya. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi yang ada di bawah ini, agar kalian orang pertama yang menyaksikan ketika saya mengupload video terbaru. Ya, jika saya mengatakan vampir, pasti kalian mengira itu adalah sebuah cerita di dongeng atau tidak di film fiksi. Tapi sebenarnya vampir ini adalah kisah nyata. Kisah gadis ini bisa dibilang sebagai The Real of Vampire. Baiklah, jangan berlama-lama lagi, jadi nyamankan diri kalian dan dengarkan setelah yang satu ini. Ya, wanita ini bernama Elizabeth Bathory. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, ada baiknya kita mengetahui siapa ini Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory lahir 17 Agustus tahun 1560. Ia merupakan anak dari George and Anna. Jadi George and Anna ini adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria, yaitu pada tahun 1560 sampai tahun 1614. Ia lahir dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Ia merupakan sepupu dari Stefan Bathory yang merupakan Raja Polandia pada saat itu. Ya, pada tahun 1574, yaitu pada usianya 14 tahun, ia ini telah dijodohkan dengan Ferenc Nadasdy. Ya, pada saat itu perjodohan itu adalah hal yang sangat lumrah ya. Sudah menjadi hal yang wajar pada saat itu. Jadi pada usianya yang ke-14 tahun, ia telah dijodohkan dengan Ferenc Nadasdy, yang merupakan seorang putra dari bangsawan Eropa. Dan pada usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth Bathory ini dinikahkanlah sama si Ferenc Nadasdy ini, karena pada tahun sebelumnya ia telah dijodohkan. Pada saat pernikahan tersebut, mereka ini memiliki jarak usia yaitu 10 tahun. Pada saat itu Elizabeth Bathory ini adalah 15 tahun dan Ferenc Nadasdy ini adalah 25 tahun. Jadi perbedaan antara mereka itu adalah 10 tahun. Dan sekali lagi itu wajar pada saat itu. Dan pada saat hari pernikahan mereka, mereka ini dihadiahi sebuah rumah di Kastil Sechste. Ya, namanya aja bangsawan, ketika dia menikah tentu saja hadiahnya tidak main-main juga yang diberikan oleh keluarga-keluarga mereka. Dan setelah 3 tahun mereka menikah, Nadasdy ini diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria. Dan ia menjadi pemimpin perang pada saat melawan Ottoman. Kita lanjut lagi, dan setelah 10 tahun mereka menikah, mereka ini belum juga dikaruniai seorang anak. Karena Elizabeth Bathory dan Nadasdy ini tidak mempunyai banyak waktu untuk bersama, dikarenakan tadi Nadasdy ini sebagai kepala komandan pasukan perang, tentunya ia sibuk untuk mengatur perang. Tapi dibalik itu semua, karena usia Elizabeth Bathory ini terbilang muda, dia pun merasa kesepian karena ditinggal suaminya itu. Dan disitulah ia kemudian memiliki banyak kekasih gelap, atau bisa dibilang sebagai simpanan. Ya, kita lanjut lagi, sekitar tahun 1585, di tahun inilah Elizabeth Bathory ini mulai melahirkan seorang anak perempuan yang dia beri nama Anna, sama seperti nama ibunya Elizabeth Bathory. Dan 9 tahun kemudian, Elizabeth Bathory ini kembali melahirkan 2 orang anak perempuan lagi, yang ia beri nama Ursula and Katerina. Dan pada tahun 1598, kemudian ia melahirkan putra pertamanya yang ia beri nama Paul. Jadi setelah sekitar 23 tahun mereka menikah, mereka ini pun akhirnya dikaruniai 4 orang anak. Tapi sayangnya pada tahun 1600, suaminya ini meninggal di usia 51 tahun. Namun tidak diketahui apa yang menjadi penyebab kematian suaminya ini. Tetapi ada yang berasumsi bahwa suaminya ini mati karena penyakit yang dialaminya. Dan karena kematian suaminya ini, disinilah mulai muncul desas-desus yang dimana Elizabeth Bathory ini mulai melakukan pembunuhan berantai dan terjerumus dalam pengaruh satanisme.
yang dibawa oleh salah seorang pelayannya yang bernama Dorka. Karena dorongan Dorka inilah ia mulai menikmati kepuasan seksual melalui penyiksaan yang ia lakukan terhadap pelayan-pelayan mudanya. Tetapi ia di sini tidak melakukan aksinya ini sendiri. Ia juga dibantu oleh beberapa pelayannya seperti Suster Ilunaju, Johannes Utsvari, dan Anna Darvula. Cerita awal Elizabeth Bathory melakukan pembunuhan ini adalah ketika ia memasuki usianya yang ke-40. Karena Elizabeth ini takut kehilangan kecantikannya karena dimakan oleh usia. Hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth ini tidak sengaja menarik rambutnya Elizabeth ini hingga membuat Elizabeth ini marah. Dan pada saat itu pula Elizabeth ini marah ya dan menampar pelayannya ini dengan keras hingga pelayannya ini mengeluarkan darah dari hidungnya. Ketika Elizabeth Bathory menampar pelayannya ini mengeluarkan darah dari hidungnya dan darah tersebut ini mengenai mukanya si Elizabeth ini, dan disitulah ia melihat dan mempercayai bahwa darah tersebut memancarkan cahaya kemudaan. Dan di sini jugalah kekejamannya pun dimulai. Tak perlu waktu lama, setelah ia menampar pelayannya itu tadi, dia ini pun segera memerintahkan kedua pelayannya itu, yaitu Johannes dan Dorka, untuk menelanjangi gadis malang tersebut. Mereka ini menarik tangannya ke dalam bak mandi serta memotong nadinya. Setelah gadis itu meninggal, Elizabeth ini pun segera masuk ke dalam bak mandinya dan menikmati darah gadis pelayan tersebut. Dan dari sinilah ia mulai menikmati darah-darah seorang gadis perawan yang ia jadikan sebagai air mandinya. Tetapi tidak semua wanita yang akan dipakai darahnya dengan Elizabeth ini. Dia hanya memilih darah wanita yang masih perawan saja. Karena ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi kepada dirinya. Ya, jadi ceritanya dia ini sudah mulai nagih dengan darah-darah gadis perawan tersebut. Karena dia ini merasa dengan memandi air darah gadis perawan ini, tubuhnya ini mulai muda kembali. Awalnya Elizabeth Bathory ini hanya membunuh pelayan-pelayan kastilnya saja. Tetapi saat pelayan mudanya semuanya sudah mati, Elizabeth ini pun membuka lowongan dan mempekerjakan putri-putri petani setempat. Bahkan beberapa gadis pun dikirim ke kastilnya dengan alasan untuk belajar etika dan sopan santun layaknya bangsawan kerajaan. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth ini pun kemudian menyiksa mereka hingga mereka ini pun mati. Cara yang dilakukannya ini pun sangat kejam, yaitu dengan cara menggigit, memukul, membakar, memutilasi, hingga membiarkan para korbannya tersebut kelaparan. Agar perbuatannya ini tidak terlihat mencurigakan, ia pun memakamkan para korbannya tersebut dengan prosesi pemakaman secara agama. Tetapi hal ini tidak bertahan lama karena semakin hari korbannya ini semakin bertambah. Awalnya kan korbannya hanya satu-satu saja, jadi pendeta ini tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap Elizabeth Bathory ini. Jadi pada fase ini, pendeta mulai menolak untuk melakukan tugas-tugasnya karena para gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui apa yang menjadi penyebab kematiannya. Dan di sini Elizabeth juga mengancam pendeta tersebut agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya yang sering mengantar mayat kepada pendeta tersebut. Dan di sini juga dia mulai kehabisan alasan. Elizabeth ini tidak lagi menguburkan para korban-korbannya itu, melainkan ia membuang para korbannya ini secara asal ke beberapa tempat, seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, hingga kebun sayur dan lainnya. Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakannya kepada pihak berwenang tentang hal yang terjadi di kastil tersebut. Setelah mendengar kabar tersebut, lalu Raja Matthias, yang merupakan raja dari Hungaria pada saat itu, mulai memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri yang bernama Georgi Thurzo, yang merupakan seorang gubernur provinsi pada saat itu, untuk menyelidiki laporan tersebut. Dan pada tanggal 30 November 1610, mereka ini mulai menyerbu kastil Setse pada malam hari dan menangkap Elizabeth. Penangkapan ini pun menandai berakhirnya kekejaman dari Elizabeth Bathory. Setahun berselang, 650 daftar korban ini pun mulai diperoleh berdasar laporan berbagai pihak. Namun faktanya, Elizabeth Bathory ini pun membunuh 612 wanita berdasarkan dalam catatan buku hariannya. Dan catatan lengkap mengenai persidangan ini sampai hari ini pun masih berada di Hungaria. Oke, kita masuk ke penghujung ceritanya. Orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan ini pun
semuanya dipenggal dan dikremasi kecuali Elizabeth. Karena Elizabeth ini tidak bisa dihukum, karena pada saat itu Elizabeth ini menyandang status sebagai seorang bangsawan. Oleh sebab itu, ia tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun sebagai hukumannya, ia ditahan selamanya di dalam kastilnya. Elizabeth dibiarkan di dalam kamar yang tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat memberi makanan dan air. Setelah 3 tahun di penjara di kastilnya, Elizabeth Bathory ini pun meninggal pada tanggal 21 Agustus 1614 di usianya 54 tahun. Ya, jadi itulah kisah Elizabeth Bathory yang merupakan salah seorang pembunuh terkejam sepanjang sejarah yang sampai saat ini namanya tidak boleh disebut di Hungaria karena sebagai pelanggaran. Ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa support saya dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena setiap minggunya saya akan mengupload video terbaru dan pastinya bisa kalian nikmati. Dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi ketika saya mengupload video baru. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram saya yang ada di bawah ini agar kalian bisa request video-video apa lagi yang ingin saya buat. Ya baiklah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Open Arif Fadilah, izin undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.